Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, dalam masa biasa yang ke-20 yang saya kirimkan langsung dari Tondok Lepongan Bulan, Tanah Matarak Alo, kampung halaman, di mana saat ini saya masih sedang menikmati cuti di tengah-tengah keluarga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah pencipta alam semesta. Syukur atas segala kemurahan yang telah Kau berikan kepada kami. Janganlah kami menjadi lekat dengan pemberian-Mu ini. Semoga bila saatnya tiba Engkau mengambilnya kembali, kami tetap bersyukur kepadamu. Engkau yang memberi, Engkau pula yang mengambil. Terpujilah namamu, ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil suci, dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang diperdengarkan oleh gereja pada hari ini, Yesus mengajak kita untuk mampu melepaskan diri
dari berbagai kelekatan yang dapat mengganggu dan menghalangi relasi kita dengan sesama dan Tuhan. Kadangkala kita lekat dengan harta yang kita miliki, sibuk dengan hobi sendiri, sibuk dengan handphone, sibuk kejar karier dan jabatan, dan hal-hal lainnya. Harta, handphone, dan jabatan, serta yang lain-lain adalah hasil jerih payah kita, dan itu memang milik kita. Tetapi jangan sampai hal-hal itu justru menjadi penghalang kita untuk memperoleh keselamatan dari Allah. Karena dengan hal-hal itu, kita menjadi pribadi yang sombong, pelit, tidak mau berbagi, egois, dan memandang rendah orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah menganugerahkan berbagai berkat kepada kita agar kita semakin murah hati, mau menolong orang-orang yang menderita, turut membangun kehidupan bersama yang rukun, damai, dan tentram. Segala sesuatu yang kita miliki semuanya berasal dari belas kasih Allah, dan sudah sepatutnya juga kita menjadi pribadi-pribadi yang berbelas kasih untuk sesama. Kualitas hidup kita sebagai orang Katolik tidak hanya ditentukan oleh jabatan dan harta yang kita miliki, tetapi juga oleh kemampuan kita dalam mengelola apa yang kita miliki itu secara bijak, termasuk kepedulian kita terhadap sesama yang berkekurangan dan membutuhkan pertolongan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bagaimana seorang anak muda yang datang hendak bertemu dengan Yesus. Dia bertanya kepada Yesus, "Perbuatan baik apakah yang perlu saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ternyata menurut konsep pemikiran orang muda yang kaya itu, bahwa cukuplah dengan melaksanakan 10 perintah Allah, maka dia sudah melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi ketika ia bertanya, karena dia telah melakukan semua hal itu dalam hidupnya, lalu dia bertanya, apalagi masih kurang? Maka Yesus menantang orang kaya ini. Kenapa? Karena orang kaya ini memang melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah melalui 10 perintah Allah itu. Tetapi hal itu dilakukan hanya sekedar sebagai sebuah kewajiban, tetapi bukan datang dari kedalaman imannya kepada Allah. Nah, maka ketika Yesus menantang agar ia kalau mau memperoleh hidup kekal, yaitu dengan melepaskan segala yang melekat pada dirinya, yang dilambangkan dengan harta yang ia miliki, lalu menjual segala itu memberikan kepada orang yang membutuhkan, orang miskin. Artinya melepaskan diri secara total dari segala yang melekat mengikat hidup. Maka orang muda ini menjadi sedih karena banyak hartanya. Artinya orang muda ini tidak mau melepaskan diri dari kelekatan-kelekatan yang membuat hidupnya merasa nyaman, terhormat, dihargai, dan sebagainya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita semua juga memiliki harta kekayaan.
Karena harta kekayaan itu janganlah kita nilai hanya dari satu sisi, yaitu harta kekayaan dalam arti harafiah, harta benda, uang, rumah, jabatan, dan lain-lain. Tetapi Allah memberikan juga pelbagai harta-harta kekayaan rohani, harta-harta yang lain dalam hidup kita. Mungkin ada yang beri harta kekayaan dengan ilmu, misalnya dia seorang pendidik, seorang dosen. Mungkin ia diberi harta oleh Allah untuk menyembuhkan, misalnya seorang petugas medis. Mungkin ia diberikan harta oleh Allah kemampuan untuk melayani, misalnya seorang gembala, seorang pastor, dan sebagainya. Singkatnya, bahwa kita semua telah diberikan kekayaan-kekayaan oleh Tuhan. Mampukah kita mempergunakan kekayaan-kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita itu sebagai medan dan sarana untuk melayani Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, dan bukan mempergunakan kekayaan-kekayaan yang kita miliki itu untuk kepentingan diri sendiri, untuk kehormatan diri kita sendiri, dan sebagainya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari kita melepaskan segala yang kita miliki. Artinya, kita dengan bebas mempergunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai sarana untuk melayani Tuhan. Dan ketika apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita itu diambil kembali, maka kita tidak perlu bersedih. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Itulah sikap beriman yang sejati. Maka mari kita memupuk iman kita supaya semakin bertumbuh dan berkembang. Mudah-mudahan iman kita semakin menuju kepada iman kekatolikan yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.